Di video kali ini, kami ingin memperkenalkan salah satu santriwati khairukum yang telah terbantu dengan adanya program beasiswa Ruang Baik. Namanya Faizah. Santriwati angkatan 4 ini telah menyelesaikan hafalannya sebanyak 10 juz dan menjadi peringkat 3 hafalan terbanyak di angkatannya. Faizah adalah seorang anak dari ayah bernama Suryadi dan ibu bernama Meti Novitasari. Keluarga yang sangat sederhana ini tinggal di kontrakan sederhana, padat penduduk di kawasan Depok. Orang tua Faizah selalu menekankan bagi semua anggota keluarganya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti dengan anak-anaknya yang semuanya dididik dengan didikan ilmu agama yang kental. Bahkan, Ibu Meti sendiri adalah seorang guru ngaji untuk anak-anak di lingkungannya. Di samping aktivitasnya yang lain, sebagai tukang masak part-time di usaha catering salah satu orang tua murid asuhannya. Dan hanya dari 2 kesibukan Ibu Meti itulah sumber pemasukan keluarga ini. Karena 10 tahun sudah Pak Suryadi kehilangan penglihatannya akibat penyakit glaukoma yang ia derita. Dan hal itu membuat Pak Suryadi tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti sebelumnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Meti Novitasari. Saya Umi dari Faizah Al-Fadl, santriwati di rumah tahfiz Quran Khairukum. Ya, nama saya Suryadi, orang tua dari Faizah Al-Zahra. Perkenalkan, nama saya Faizah Al-Zahra. Saya dari santri RTC Khairukum, angkatan 4, kelas 7. Hafalan saya sudah 10 juz. Dari yang asalnya waktu pertama kali di sini udah punya hafalan belum? Sudah mempunyai hafalan 3 juz. Itu ngapalnya di mana, di rumah atau di mana? Di pondok yang waktu dulu. Bapak bekerja sebagai apa? Saya tidak bekerja seperti. Kenapa? Karena nggak bisa melihat. Sampai ya itu tahu. Dari Umi kerja majar. Wajar. Ada anak-anak apa? Anak TPA ngaji biasa sama wajar ngaji ibu-ibu tapi kelas. Bapak, sebelumnya mohon maaf ya Pak ya. Kalau pertanyaannya ada sekiranya yang nggak mau Bapak jawab, nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau saya mau tahu nih Pak, untuk kegiatan Bapak sehari-hari apa ya Pak? Nah, kalau saya biasanya kerjaannya sehari-hari apa ya? Bersih-bersih rumah, nikahin istri. Kalau pagi kadang suka nyuci pakaian, terus bersih-bersih rumah. Ntar kadang saya suka dengerin MP3 itu, dengerin tilawah Quran, insya Allah sampai saya hafalin. Terus ya sorenya bersih-bersih lagi untuk tidur malam, rapi, begitu terus deh kerjanya. Kalau habis maghrib saya usahakan baca Quran, hafalan Quran, gitu saya ulang-ulang lagi begitu, nanti sampai lanjut malam selesai gitu. Kalau boleh tahu Mi, untuk kegiatan Umi sehari-hari apa aja ya Umi? Kegiatan saya sehari-hari, kalau pagi biasa saya kerja paruh waktu dari jam 7, selesainya kadang jam 11, kadang jam 12. Terus siang saya pulang, mulai lagi kegiatan siang itu ada yang les anak-anak ada 4 orang. Terus sampai asar jam 3:30, lanjut lagi ngajar TPA ngaji sampai 5:30. Saya bantuin masak
di rumah. Rumah makan, bukan Enggak, di rumah pribadi. Iya. Sebenarnya awalnya itu saya guru ngaji anak-anaknya awalnya. Itu sempat berjalan cukup lama dari anak yang nomor 3 itu TK sampai SMA. Nah, terus akhirnya sempat break, tapi tetap terjalin hubungan gitu ya, masih telepon-teleponan. Terus akhirnya dia minta bantuin untuk masak aja gitu. Ya udah sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Berjalan 1 juta 1 bulan. Gitu. Kalau boleh tahu Umi, mungkin agak sensitif ya Umi untuk penghasilan saat dalam satu keluarga ini kira-kira berapa ya Umi? Berapa ya? Kalau untuk totalnya itu berapa ya Bi? Saya nggak sekitar 3 jutaan deh semuanya sama. Kalau ngaji itu kan saya nggak tarifin ya, saya nggak tentuin, jadi semampunya orang tua murid gitu. Kalau yang ngaji aja, kalau yang ngaji 1 juta. Berarti untuk dari sumber penghasilan dari Umi yang masak tadi yang paruh waktu, dari ngajar privat sama ngajar ngaji ya. Dari situ aja iya. Dari 3 itu. Kalau di total kurang lebih ya sekitar 3 jutaan kurang lebih. Dari penghasilan Umi yang kira-kira kurang lebih 3 jutaan itu untuk pengeluarannya gimana nih Mi? Sebulan dikira-kira berapa dari buat apa aja? Ya paling biasanya buat bayar kontrakan rumah sama listrik itu sebulannya kurang lebih 1,1 juta. Terus ya alhamdulillah kan anak-anak sekolah nggak pakai biaya kan gitu. Nah, paling kita pengeluaran buat uang sakunya aja gitu. Yang nomor 1 dan 2 paling sama sekolah si Fauzan itu dia sebulannya 25.000. Untuk apa itu? Uang sekolah. Uang sekolahan. Sebulannya 25.000. Iya, paling buat makan ya apa ya nggak tentu. Iya sih kadang apa aja masak yang kadang suka yang ada di rumah kita masak, kita olah gitu aja. Berarti kalau yang menetap di rumah ini ada berapa? 3 orang. 3 orang. Iya. Umi, Abi sama Fauzan ya. Berarti Umi punya anak berapa? 3. Ya. Yang pertama abangnya Anissa. Faiza. Yang pertama abangnya Faiza, yang kedua Faiza, yang ketiga Fauzan. Iya. Hingga harusnya Umi di rumah, jadi kakak Umi gantiin Abi, jadi Umi harus mau harus keluar rumah. Harapan Faiza supaya rumah yang mau ngontrak lagi, terus harapannya Abi bisa melahirkan gini. Udah kurang lebih 10 tahun mata saya kena penyakit glukoma. 10 tahun itu ya? 10 tahun. Awalnya kenapa ya Pak? Awalnya kata dokter itu kena saraf matanya dan pembengkakan saraf mata. Akhirnya udah berobat ke sana ke sini nggak sembuh juga, ya udah akhirnya ikhtiarnya di rumah aja, ikhtiar minum obat. Kalau kata dokter belum ada obatnya gitu. Sudah 10 tahun ya berusaha yang terbaik aja di rumah. Yang mungkin kita jangan sampai lepas dari Allah aja, gitu aja. Yang ada di kepala saya ya kayak semacam putus asa gitu, udah takut, khawatir, semua udah nggak bisa ngelihat sama sekali gitu. Yang biasanya sering saya orangnya kan nggak bisa diem gitu, akhirnya mau nggak mau udah saya terima aja deh. Pas tahun 2 tahun memang belum bisa nerima kondisi saya buta nih, tapi begitu berjalan dengan waktu ya udah saya coba ikhlasin semua, saya balik ke Allah aja
gitu. Saya mencoba buat interaksi dengan Allah aja sehari-hari saya. Itu mendengarkan itu tilawah Quran sambil saya berusaha untuk menghafalnya. Gitu. Sampai sekarang ini itu. Saya senang belajar di sini. Kenapa? Awal-awal karena itu pelajarannya seru-seru. Dan gampang-gampang pelajarannya juga. Harapannya apa? Harapan Faiza di sini semoga mungkin 30 juznya. Kalau udah mungkin 30 juz, buat apa? Buat orang tua Supaya orang tua masuk surga. Kalau kan Faiza udah sempat liburan di sini berarti ya? Nah, kegiatan Faiza atau dari kepribadiannya Faiza sendiri menurut Umi kalau di rumah kayak gimana nih? Kalau Faiza pribadinya sih dia anaknya penurut ya gitu. Dia nggak pernah main keluar rumah gitu. Dia sering bantu-bantu di rumah gitu kalau saya lagi repot gitu. Terus sama adiknya juga dia ngomong bisa. Terus kalau misalkan belajar pun dia lebih banyak sama Faiza kalau adiknya gitu. Berarti akrab ya, Mi? Ya, Kitanya akrab. Alhamdulillah tiga-tiganya akrab. Kalau lagi libur ngumpul ya udah bercanda ngobrol gitu. Berarti Faiza kalau di rumah juga rajin ini? Insya Allah. Bantu-bantu? Iya. Bantu Abi. Iya. Kadang Faiza suka bantu Umi ngajar atau gimana? Iya. Kalau lagi libur, terus anak-anak di sini ngaji, dia bantuin saya. Oh, kalau ngajinya di sini? Iya. Oh, di sini. Jadi anak-anaknya yang datang ke sini? Iya. Masya Allah. Tadi juga pantas pas di depan. Iya, guru ngaji ya. Jadi udah kenal semua ya. Dan tadi gitu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Mastia. Saya di sini sebagai musyrifah RT Khairukum, selaku pengajarnya Faiza. Faiza di sini orangnya baik, penurut. Kadang kalau misalnya menurut teman-temannya, Faiza itu orang yang enak untuk diajak cerita. Lantas bagaimana keseharian Faiza di sini? Faiza itu merupakan salah satu orang yang berprestasi dalam hafalannya, yang mana setiap hari dia mampu menghafalkan kurang lebih 2 halaman. Kurang lebih 2 lembar. Jadi satu sesi halaqah itu dia mampu menyelesaikan 1 halaman dalam Al-Quran. Begitupun ketika Faiza dikasih target, alhamdulillah anaknya penurut dan bisa menyelesaikan targetan dengan baik. Ya saya juga khawatir sama kondisi istri sama anak-anak saya ketika saya mengalami kebutaan itu gitu. Karena ya kasihan aja sama mereka bagaimana nanti ke depannya tapi begitu saya dekat sama Allah ternyata Allah punya cara yang terbaik gitu. Allah kirim anak-anak saya ke tempat sekolah-sekolah yang terbaik. Saya senang banget jadi seperti itu. Saya sekolah pada gratis, alhamdulillah gitu. Yang penting saya satu, udah intinya jangan jauh dari Allah gitu. Saya udah pesenin semua ke anak-anak saya, ke istri saya, tolong jangan jauh-jauh dari Allah, tolong jangan bohong, tolong jangan yang macem-macem. Karena cobaan ini semua mengena sama diri kita masing-masing, anak saya semua, saya termasuk saya gitu. Ya udah, saya pesanin ke anak-anak seperti itu. Harapannya dari Bapak untuk Faiza? Kalau saya tuh pengen mereka berprestasi, tapi yang paling terpenting itu saya kepengen dia soleha dan jangan jauh-jauh dari Allah, deketin terus Allah, karena cuman Allah doang yang bisa merubah keadaan ini, kondisi ini. Itu aja pesan saya buat mereka semua. Abangnya juga saya pesanin seperti itu, jangan jauh-jauh dari Allah, sholat yang benar, sholat tepat waktu,
puasa, setiap amal soleh itu kalau bisa dikerjakan. Itu dari saya pesannya sama dia, sama mereka semua yang ada di rumah, termasuk saya pribadi. Saya kerjain dulu, baru saya pesan ke mereka. Saya sama suami berharap gitu ya, Faiza itu bisa jadi hafizah. Saya kepengennya gitu ya, cita-cita saya gitu ya, Faiza ingin jadi hafizah biar bisa menolong orang tuanya nanti di sana gitu kan. Terus dia bisa jadi solehah gitu ya. Terus masa depannya juga insya Allah mudah-mudahan saya terus doain biar cerah, biar jadi sukses, anak yang sukses dunia akhirat. Pengennya seperti itu. Terus harapan Umi juga ketika Faizah udah selesai dari rumah tahfiz Quran Khairukum ini apa nih? Ya, saya sih pengennya itu ada kelanjutan ya, ada kelanjutan dari Khairukum ya, entah itu apa, nggak tahu deh nanti mungkin kedepannya seperti apa. Saya pengennya jadi ada berkelanjutan SMP-nya di Khairukum ya, mudah-mudahan saya doain ya SMA-nya juga ada nanti, amin, lanjutin lagi. Jadi istilahnya Faiza bisa sukses lah di sana gitu. Saya pengennya seperti itu. Amin. Lihat dari hasil di sana ya alhamdulillah gitu, tambah tawadu, tambah soleha, insyaallah kayak gitu ya. Begitu tahu Umi ketika Faiza dapat beasiswa dari Khairukum, perasaan Umi sama Abi sama keluarga gimana nih? Ya alhamdulillah, bersyukur sekali ya, senang banget gitu kan. Karena awalnya sih sempat ragu juga gitu sama kemampuannya Faiza gitu, karena dia boleh dibilang orangnya agak pemalu gitu, agak menutup diri. Dia tuh orangnya agak susah dulu ya bergaul, dan makanya saya kepengen harapannya itu dia di sana tuh bisa lebih berkembang lebih baik lah di sana. Makanya senang banget pas lihat hasil tesnya lulus, alhamdulillah, bersyukur banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Amin. Insya Allah sekarang lebih baik daripada yang dulu ya. Pertama, dia udah punya modal dasar sih memang di rumah ini. Modal dasarnya setiap hari dia mendengarkan itu pengajian yang saya terus dengungkan ke dia. Akhirnya berusaha ini akhirnya bisa masuk Khairukum, dan ternyata saya mendapat kabar kalau si Faiza itu menghafal yang 3 urutan terbesar yang terbaik gitu, 10 juz. Kaget juga saya kemarin pas mendengar berita kabar itu. Masya Allah, tabarakallah, saya bersyukur dan bersujud saya, alhamdulillah. Ayo, ternyata Allah punya cara lain buat saya merubah semua ini gitu. Saya sangat-sangat bersyukur banget punya anak bisa jadi penghafal Quran, karena buat saya dan buat dirinya juga nanti, buat keturunannya Faiza juga. Mungkin terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk para donatur Khairukum? Mohon doanya juga untuk para donatur Khairukum Pak. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kasir. Semoga para donatur yang sudah banyak membantu Yayasan Khairukum, semoga Allah membalas kebaikannya, semoga Allah sehatkan, semoga Allah tambahkan rezeki yang lebih berlimpah lagi, semoga keluarganya dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga urusannya dilapangkan, diluaskan, dan dimudahkan untuk semua. Kemudian juga untuk Yayasan Khairukum, semoga Yayasan Khairukum bisa lebih besar lagi dari yang sekarang ini, bisa melanjutkan ke SMA-nya. Semoga juga bisa ada guru-gurunya juga saya doakan semoga sehat selalu. Terus supaya juga bisa yang terbaik lah memberikan pengajaran buat santri-santrinya. Semoga juga Allah mudahkan semua urusan guru-gurunya.
Harapan untuk Faizah, semoga menjadi anak yang soleha, berprestasi, berbakti kepada orang tuanya, dan bisa mewujudkan cita-citanya sebagai guru. Semoga cita-cita Faizah sebagai guru bisa memberikan contoh terhadap santri-santrinya di masa depan kelak, di masa depan yang akan datang, dan semoga santri-santrinya pun bisa membanggakan Faizah dengan baik, dengan menjadi guru yang baik, dengan guru yang berprestasi dan bermanfaat untuk orang lain. Terakhir mungkin Mi, mau minta ucapan atau doa untuk para donatur Khairukum, boleh disampaikan. Ya, sebelumnya kami ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para donatur atas semua kontribusi, atas semua bantuan yang diberikan untuk keluarga Khairukum. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya dengan yang berlipat-lipat ganda lagi. Kemudian semoga Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan kesuksesan bagi para donatur, dan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan, dan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan sama semua para donatur itu akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Terima kasih pada donatur yang telah ngasih makanan ke sini. Terus dan terima kasih juga kepada para musyrifah yang telah ngajarin ilmu ke saya pribadi. Ya, semoga para donatur dan para musyrifah sehat selalu, dipanjangkan umurnya, meningkatkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Puluhan santri memiliki nasib yang sama dengan Faizah, dan Ruang Baik berkomitmen memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yatim dan duafa untuk bisa menikmati pendidikan yang layak dan mengangkat derajat mereka dengan Al-Quran.